Pengalaman menghuni penjara Cipinang, bagian 3. Taraweh diimami Napi Setud. Tidak terasa, sepekan setelah saya masuk lapas Cipinang, Ramadan pun datang. Saya menyongsongnya dengan perasaan ganjil yang tak bisa saya definisikan lewat kalimat. Ada rasa senang karena bagaimanapun Ramadan, bulan yang dijanjikan membawa banyak kebaikan. Ada Lailatul Qadar yang bisa saya buru untuk mendapatkan kebaikan dan pahala 1.000 bulan. Meski sejak lama saya percaya bahwa 1.000 dalam hal ini lebih berarti banyak sekali dibandingkan arti harfiah. Penjara dengan segala keterbatasannya, saya kira lebih memungkinkan orang beribadah dan menyendiri dibanding di luar, tempat segala godaan datang terus silih berganti. Ada pula rasa takut. Sebenarnya lebih pada hal-hal praktis, semacam bagaimana sahur, bagaimana nanti berbuka puasa. Saya tidak yakin akan ada pembagian nasi cadong atau nasi gratis ransum napi di dini hari. Tidak, terlalu riskan. Dan memang benar pembagian cadong tetap saja sebagaimana biasa. Pagi hari sekitar pukul 7, siang sekitar pukul 1, dan sore sekitar pukul 5. Artinya pihak pengelola lapas cukup demokratis. Silakan, mau buka puasa atau tidak, atau silakan, mau puasa atau tidak, jatah cadong tetap diberikan pada jam-jam biasa. Tetapi sejak hari pertama pun saya hanya sesekali makan nasi cadong. Seringnya beli ke berbagai kantin yang ada, di luar ataupun di dalam blok saya. Sering tidak harus saya beli sendiri. Ada saja yang membayari, dan biasanya itu para senior di TP3. 3 hari sebelum hari pertama puasa, Martono, teman satu sel yang masuk karena pasal 378, bertanya, "Bapak mau puasa?" "Tentu," jawab saya. "Kita harus masak sendiri untuk sahur," kata Martono. "Atau beli nasi dan lauk sore buat makan di malam hari. Malam hari tak ada yang jual nasi kecuali makanan awetan seperti roti," kata dia. "Di warung banyak." Memang warung-warung di penjara jauh lebih hebat dibanding di luar. Penjaganya pun penuh dedikasi dan totalitas pengabdian. Warung-warung itu hanya ditunggui 2-3 orang, namun beroperasi penuh 24 jam. Dia bilang, untuk masak sih gampang, ada Magicom, mungkin maksudnya rice cooker. Meski sudah lama, masih bisa dipakai. Tinggal sedia beras dan lauk-lauk saja. Martono membongkar sesuatu dari lemari dalam tanda petik, lemari pakaian yang dipakainya bersama Jai dan beberapa penghuni lain. Saya sendiri menyimpan pakaian saya dalam kontainer plastik besar yang dibawa istri beli dari sebuah hypermarket. Sebagaimana Setiardi, saya menyimpannya di ujung kasur, dekat kaki saya kalau tidur. Di sana disimpan apapun milik saya. Pakaian, sarung, jam tangan, kopiah. Saya punya cara tersendiri dalam menyimpan uang. Tidak saya simpan di situ. Dari lemari kayu itu, Martono mengeluarkan sebuah rice cooker yang sudah menghitam karena mungkin terbakar konsleting. Sebagian tubuh luarnya bolong-bolong dimakan karat. "Masih bisa dipakai, Pak," kata dia. "Kalau rusak, Mas Opang bisa betulkan." Magicom itu merupakan barang warisan entah siapa dari era mana. Diwariskan turun-temurun dari penghuni lama ke penghuni baru sel itu. Atau bisa juga penghuni di blok itu. Sore hari sebelum hari pertama puasa, saya bersama Martono datang ke blok teroris. Ramai sangat orang di sana. Semua penghuni yang mau puasa dan rajin, mereka yang malas cukup membeli nasi sore dan lauknya untuk dimakan saat sahur, pada berdatangan ke sana. Blok itu mirip pasar kaget dadakan. Ada banyak penjual, menggelar jualan berbeda-beda, cenderung tak ada yang sama. Saya bengong. Semua yang saya perlukan untuk bisa makan sederhana ada di sana. Ada kangkung, bayam dalam ikatan-ikatan kecil yang dihargai 3.000. Ada wortel, paket sop sayuran yang telah terbungkus plastik, telur mentah, labu siam, paket sayur lodeh, sayur asem, dan yang lain-lain. Juga tempe mentah berpapan-papan, baik produksi penjara maupun dibeli dari luar. Di awal-awal Ramadan, saya masih menemukan kaleng-kaleng sarden dan kornet, kemudian hilang. "Dilarang, Pak, karena kaleng bekasnya bisa dipakai buat bikin pisau-pisauan," kata Martono. "Pisau adalah barang yang sangat terlarang. Ketahuan bawa pisau atau pisau buatan,
bisa masuk sel tikus, sel kecil di bawah tanah yang diisi berapapun pelanggar tanpa mempertimbangkan sesak tidaknya. Atma pernah masuk sel tikus di rutan Cipinang. Cukup lama kata dia, lebih dari sebulan. Saya bertahan waras hanya karena terus membaca Quran dengan penerangan cahaya lampu yang menerobos masuk sel, kata dia. Menurut Atma, sel tikus dibiarkan tak berpenerangan. Para penjual barang-barang kebutuhan itu adalah santri-santri napi teroris. Rata-rata minat bisnis mereka tinggi. Merekalah yang memasok berbagai kebutuhan sesama penghuni penjara, sampai hal kecil seperti menerima transferan uang dari luar penjara dengan imbalan sekitar 3 hingga 5% uang yang ditransfer. Margin itu, selain tingkat kepercayaan para penghuni, yang dimainkan para pelaku bisnis itu untuk bersaing di antara mereka. Kami beli beras cukup banyak, 1 karung isi 50-an kilo. Tidak kami angkut sendiri karena untuk pembelian agak banyak, mereka mau mengantar ke sel pembeli. Dari warung-warung yang ada, kami juga bisa beli labu siam, minyak goreng, kecap, garam, ikan asin, telur asin, bawang merah, dan beberapa barang lain. Saat pulang, Martono memaksa membawakan barang belanjaan tersebut, meski awalnya saya menolak. Malamnya, itulah yang dimasak. Ada 2 orang penghuni sel KB yang rajin memasak, OP dan Martono. Martono bahkan bisa dikatakan koki bersama selama kami di sana. Kentara bahwa di luar pun dia senang memasak. Opang sesekali mengeluarkan tangan membantu. Bila sedang memasak, tak terlihat sedikit pun bahwa ia seorang napi untuk urusan yang bikin ngeri. Tak pula tampak bahwa di blok ini, blok kriminal, sehingga pasti juga berpengaruh di blok narkoba, ia disegani dan ditakuti. Perlu kesabaran dan kecakapan tersendiri dalam memasak makanan. Yang digunakan hanya magicom. Secara resmi, kompor dilarang. Mungkin saja ada 1-2 kompor di seluruh blok yang ada. Mungkin terutama di blok elit tipe 3 digunakan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi karena tingkat pelanggarannya berat dan bisa membawa penghuni masuk sel tikus, tak pernah ada yang berani-berani bicara soal itu. Saya yakinnya sih tak ada. Entah kalau masuk dengan cara setengah resmi. Hanya saja tak bisa membayangkan besaran tanda terima kasih yang harus diberikan. Hanya ada 1 magicom, artinya hanya ada 1 wadah untuk memasak. Begitu 1 jenis masakan matang, segera masakan itu dituang ke wadah lain. Wadah magicom segera dicuci bersih, digunakan lagi untuk menggoreng dan sebagainya. Makanya waktu di hari kelima puasa, saat Satriadi bilang mau beli magicom baru, para kru dapur bersorak. Mereka sangat terbantu dengan perangkat baru tersebut. Magicom baru itu dibeli dari luar oleh seorang istri tahanan pendamping atau tamping. Masuk lewat tahanan pendamping tersebut. Satriadi hanya membayar harga magicom itu ditambah uang terima kasih buat si tamping yang telah membeli dan memasukkannya ke dalam. Malam itu kami makan enak saat sahur. Nasi, tumis labu, telur asin, abon yang dikirim istri saya, goreng ikan asin. Bahkan ada cuci mulut berupa pisang emas yang dibawakan istri Setiardi. Istri saya selama puasa banyak membawakan kurma dalam kotak. Itu yang kami jadikan pembuka atau iftar saat berbuka. Suatu malam saat Martono sakit, Yogi menggantikan memasak. Ope tak tahu kemana saat itu. Mungkin ketiduran setelah main-main gitar semalaman dengan anak-anak lorong. Manakala makan sahur, Setiardi komplain tentang sayur tumis yang dibuat. Lu pakai Royco ya Gi? Tanya Setiardi. Dari awal kami memang bikin kesepakatan untuk tak memakai vetsin, micin, Royco, ataupun apapun namanya bumbu penyedap muatan. Setiardi terutama yang sangat mempercayai buruknya akibat bumbu-bumbu tersebut. Enggak pak, jawab Yogi. Wajahnya pucat. Bukan karena Setiardi tampaknya. Ia lebih takut dikemplang Opang atau Jay. Lah, rasanya kok begini? Kok bilang gak pakai Royco? Beneran pak, saya gak tambahi Royco. Tadi takut gak enak, saya kasih Masako, beli dari warung, kata dia. Saya kontan tertawa mendengarnya, diikuti Opang, Jay, dan akhirnya semua. Setiardi pun terpaksa ikut senyum. Benar, dia tak memasukkan Royco sedikit pun.
hanya Masako. Bagaimanapun, niat Yogi baik, bahkan sampai beli Masako dengan uangnya sendiri. Wajah Yogi seketika kembali memerah. Setiardi sendiri meneruskan makan dengan lauk hanya telur goreng yang dibawa istrinya saat besuk siangnya tadi. Saya tawari dia abon dan telur asin, namun ditolaknya. Setiardi tampaknya tak menyukai telur asin. Mungkin saja dia punya cerita buruk tersendiri dengan gadis Brebes. Dengan beragam tipologi penghuni, wajar bila kadang terbersit betapa satu atau lebih orang terkesan hanya menjadi parasit. Senantiasa ikut pada saat-saat mengisi perut, namun tak pernah mau mengelurkan tangan bergabung manakala datang urusan yang perlu dikerjakan. Sering pura-pura tidur kalau ada yang perlu ditangani atau lainnya. Jai dan Opang biasanya tak pernah ragu menegur, hingga telinga yang tak biasa tak akan enak mendengarnya. Tetapi ya, sebagaimana pepatah Sunda adat kakurung kuiga, atau kebiasaan yang menjadi tabiat dan terkurung jasad, rasanya tak pernah ada perubahan dari mereka. Tarawih biasanya digelar di ujung gang, dengan 2 saf tepat di belakang imam dan sekian saf lainnya terbagi di 2 lorong. Jemaah yang ikut cukup banyak, bahkan kadang sampai ke pintu sel kami yang ada di pintu masuk blok. Ada 3 napi yang biasa menjadi imam. Tampaknya di luar pun mereka semacam ustadz. Dua-duanya masuk karena urusan stud, melakukan pelecehan kepada anak didik, atau ketahuan selingkuh dan didakwa perkosaan. Saat datang imam ketiga yang lebih fasih, bagus, dan kentara memiliki dasar pendidikan pesantren yang kuat, ternyata dia pun masuk karena urusan stud tadi. Ada seseorang yang sudah sepuh, berpenampilan layaknya ustadz, ternyata ia pun masuk Cipinang karena urusan stud itu pula. Benar kata Bang Wawan saat di Mapenaling, yang terlihat jelas tak menyukai rekannya sesama imam di musola Mapenaling. Dia masuk karena nyetud. Saya nggak pernah bisa memaafkan ustadz yang masuk karena stud, kata dia. Nih Kang Darmawan, dari orang-orang sini yang masuk karena nyetud, ada hampir 20-nya ustadz. Lainnya cuma ada 2 pastor dan pimpinan agama lain. Memalukan saja. Saya dan Setiardi, mungkin karena sedikit terlihat ngustad, beberapa kali diminta penghuni blok untuk jadi imam taraweh. Saya lebih sering, karena Setiardi kemudian sering memilih taraweh sendiri di dalam sel. Saat kebagian jadi imam, saya minta izin untuk taraweh dengan gaya aturan main bola, 4-4-3. 4 rakaat taraweh, 4 rakaat akhirul taraweh, dan 3 rakaat witir. Biasanya 11 rakaat itu dilaksanakan 2 rakaat. Tentu saja, saya diizinkan. Tampaknya saat itu setan membisiki agar saya terlihat lebih ngustad lagi. Alhasil, setiap rakaat saya isi dengan ayat-ayat panjang, semisal surat Al-Baqarah 284 sampai akhir surat Ali Imran 190 dan seterusnya. Petikan surat Luqman atau ayat 33, ini itu, serta petikan surat-surat lainnya yang cukup panjang dan banyak dibaca imam senior di masjid-masjid besar. Kalaupun surat tersendiri, yang saya baca tak kurang dari Atin, Ad-Duha, lancar gaya, walancar jaya awalnya. Pas witir setelah surat Al-Falaq, lidah saya keluh saat memulai surat An-Nas. Saya terdiam beberapa lama dengan kepala benar-benar gelap. Saya lupa ayat pertama surat pendek itu. Qul a'udzu birabbin nas, kata seorang makmum. Saya masih terdiam. Lidah saya kaku. Qul a'udzu birabbin nas, seorang lagi makmum bicara. Perlu sekitar 7 detik setelah itu, baru lidah saya bisa mengucapkan ayat pertama. Sebelum ayat keempat, kembali saya tertegun dan dipandu sekian banyak makmum. Usai taraweh, orang-orang menertawakan kejadian barusan. Lancar sekali sampai baca surat Luqman segala. Pas Anas keteteran, kata Pak Heri, salah seorang brengos di blok kami. Pak Heri lah tetangga sel yang paling sering berkunjung, karena sel kami memang enak dipakai kongko-kongko. Istrinya di luar banyak, yang belum dicari saja kabarnya 3. Setiardi berkali-kali berseloroh di banyak kesempatan. Bagi ilmunya dong Pak Heri, kata dia. Siap, biasanya Pak Heri hanya menjawab begitu. Kira-kira pada akhir pekan pertama puasa, ada kejadian menarik. Maghrib tinggal sekitar 20 menit lagi.
Saya telah mengeluarkan apa yang bisa dipakai untuk berbuka puasa bersama, terutama korma. Setiardi yang siangnya dibesuk mengeluarkan beragam kue-kue basah. Lainnya dari persediaan sebelumnya yang dibuatkan Martono, sirup buah, dan kalau tak salah ada kolak beli dari warung blok teroris. Semua sudah duduk mengelilingi hidangan. Tiba-tiba masuklah Adam, seorang napi yang masih muda, sekitar awal 20-an. Dia masuk penjara, kabarnya karena membunuh temannya sendiri. Ceklok, cekcok, urusan apalah. Penyesalan Adam tampaknya berlebihan, sampai mengganggu jiwanya. Dia terganggu bahkan sejak proses penahanan. Orang-orang di penjara menyebut napi seperti itu, dalam tanda petik, goyang. Ada banyak penyebab goyang, namun biasanya karena penyesalan yang berlebihan. Secara rasional, susah juga kan menjaga kewarasan manakala pikiran dan perasaan seolah ingin tetap di rumah, sementara raga berada di penjara dengan segala kondisinya. Di blok, bukan sekali dua, Adam berteriak-teriak tengah malam. Mengaku dikejar-kejar temannya yang ia bunuh itu. Pernah pula suatu pagi di saat gerbang semua blok dibuka, dia berlari-lari tawaf bersama yang lain yang mencari udara dan berolahraga. Bedanya, Adam telanjang bulat. Tetapi pada dasarnya Adam anak baik. Sebagaimana saya, Setiardi dan puluhan napi lainnya, ia termasuk santri pesantren At-Tawabin, Lapas Cipinang. Dia bisa mengaji dan suaranya cukup merdu. Di saat-saat sadar, tak jarang dia menyetel pengeras suara musola dan mengaji, menunggu waktu maghrib. Nah, saat itu datang, saat itu Adam datang dengan wajah yang kontan membuat saya curiga. Jangan-jangan, pikir saya. Benar saja, tiba-tiba tangannya terentang hendak mengambil potongan bika Ambon yang terhidang di tengah-tengah ruangan. "Hei, ngapain kau, Dam?" teriak Setiardi. Namun tak lama terlihat Setiardi sadar bahwa ia tengah berhadapan dengan siapa. "Mau Om," jawab Adam. Setiardi langsung luruh. Mungkin baru kali ini ia disebut Om. Keponakannya pun sepertinya menyebutnya Mamang saja. "Oh, oke, kau mau kue?" "Iya Om." Ini kan waktunya puasa. Nggak boleh makan sebelum azan. Kau azan dulu lah, kata Setiardi. Adam tak menarik kembali tangannya. Ia tetap mengambil sepotong bika Ambon. Namun, alih-alih segera memasukkan bika Ambon ke mulutnya, ia segera berdiri. Sikapnya tegak, bahkan jelas ia mencari arah kiblat dan memperbaiki letak sarung yang ia kenakan lebih dulu. Lalu mengeluhlah azan sampai selesai, membuat beberapa penghuni blok berdatangan. "Oh, Adam," kata mereka. Setelah itu, baru Adam menikmati kuenya. Bahkan ikut makan manakala waktu berbuka tiba.